Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman dari Gudang Domba Pagentan. Nah, ini kegiatan kita di hari ini tanggal 15 Juli 2025. Buat teman-teman yang punya konsep bisnis kandangnya itu kandang pengemukan, saya rasa wajib untuk membuat pakan sendiri untuk mengikis nilai ekonomis ya. Jadi margin yang didapat bisa banyak. Nah, ini rutin kita lakukan. Ini tadi bahan untuk pembuatan konsentrat atau pakan kering di kandang penggemukan kita. Tadi sudah kita susun layer per layer. Ada beberapa jenis bahan ya, mulai dari ketela, ya pongkol tela, kemudian ada katul untuk energinya, kemudian ada kopi ini untuk seratnya. Nah, setelah kopi ini langsung kita kasih prebiotik ya. Karena kopi ini kan ada kandungan sianidanya dan termasuk juga ada kafeinnya. Jadi langsung kita layer dengan prebiotik supaya proses fermentasinya nanti lebih utama. Kopi yang paling kita utamakan untuk proses fermentasi. Kemudian ada bahan lain, polar wes mlebu Mas. Kopra. Nah, ini ada kopra, jodour-dur. Ini ada kopra. Nah, tuh ya, warnanya kuning, beda sendiri. Tadi ada yang hitam, ada yang agak coklat tua, coklat muda, agak terang. Nah, ini mulai masuk kopra, ini untuk proteinnya. Salah satu komposisi di konsentrat kita untuk mendapatkan komposisi protein. Selain kopra, ada sawit ya, Mas ya. Sawit belum masuk, nanti setelah kopra masuk, kita gunakan bahan berikutnya yang kita masuk di layer berikutnya itu ada sawit. Ini meskipun kita nggak pakai alas kaki, ini kita injek-injek tapi semuanya steril ya, udah cuci bersih karena kita memang masih terbatas, skalanya masih skala kecil. Jadi kalau nanti kita punya rezeki, andekan sudah mulai produksinya mulai besar, mungkin nanti kita akan bisa mengadakan untuk alat pencampur mixer gitu. Jadi kalau teman-teman nanti di kandangnya sudah mulai bikin begini, memang disarankan untuk proses pencampuran supaya nanti bahannya bisa menyatu homogen. Nah, itu bisa menggunakan alat mixer. Bos Hendy. Ya, gimana? Sudah tercampur semua ini? Nah, belum ya? Kurang. Ini apanya ini Mas Irul? Kopra. Kopranya kita masukin. Tambahan pakan bahannya ini. Kopra. Ini untuk bahan, untuk protein ada 8. Nah, ini pokoknya buat temen-temen yang jumlah dombanya sudah mulai banyak, ketika bank pakan hijauan sudah mulai merepotkan. Memang dari sisi operasional, aktivitas menggunakan pakan kering itu lebih ringkas efisien, ya. Lebih efisien, hemat tenaga, ya semuanya nilai ekonomisnya kurang lebih sama lah ya. Di kalau domba, hijauan, di domba juga kalau pakan kering itu lebih baik gitu untuk penggemukan, untuk lebih cepat ya, daripada hijauan. Pakan kering lebih dianjurkan karena kita bisa mengatur komposisi serat, kemudian energi, kemudian proteinnya. Kita juga dapat bisa menghitung TDN-nya gitu ya, sampai urusan nanti kalau kita ingin menghitung pertumbuhannya atau ADG-nya, itu teman-teman bisa lebih terukur, datanya bisa lebih akurasinya bisa lebih terdata gitulah, lebih bagus. Ini masih ada beberapa bahan lagi. Kopranya sudah komplit. Kopra udah, ini tinggal polar. Mau memasukkan polar dulu nih. Sawit. Ya, polarnya masuk. Oh, ini premix kayaknya bahan mikro bisa masuk ya. Ini polarnya dulu. Ya, polar masuk. Kemudian ya Pak Katul, nanti kita juga masukkan tambahan nih ya, ini mineral bahan mikronya. Setelah semuanya ada, kemudian nanti setelah dilakukan pencampuran, teknik pencampurannya sebetulnya sederhana aja. Di YouTube
ilmunya juga sudah banyak, jadi teman-teman sebenarnya tinggal praktekkan aja gitu. Jadi proses manual supaya campurnya biasanya menggunakan alat garu, sekop, supaya tercampur bisa semuanya, tercampur menjadi biar bahan tercampur semua yang rata gitu ya. Nah, lanjut. Kira-kira ini juga bisa dijadikan bisnis ya, ketika teman-teman di satu wilayahnya itu produsen apa namanya pakan kering atau konsentrat seperti ini tidak banyak. Nah, ini juga bisa menjadi salah satu unit yang bisa mengenerate bisnis gitu, bisa mengenerate uang, keuntungan gitu. Kita masih lanjut. Oke, kita masukkan lagi nih polarnya. Kita pakai merek tongol emas. Kita polarnya menggunakan polar ya dari tongkat mas. Dia lebih lembut soalnya ini. Tekstur polarnya itu gilingannya lebih lembut. Jadi tingkat cernanya lebih mudah ya teman-teman. Kita pakai polar dari, kelihatan nggak nih? Memang lembut sih ya, halus lembut gitu ya. Nah, gini kapur yo. Ini mineral kapur. Kita masukkan mineral ini ya. Mineral. Premik mineralnya kita masukin. Dalam komposisi pakan 1 ton kita dikasih 5 kilo mineral ya. Mineral itu kurang lebih 5 kilo. Kandungannya mineralnya ini sudah komplit. Mundur gini. Mulai dari vitamin A, D, E, vitamin yang pasti wajib dibutuhkan oleh domba ya. Ini ada vitamin A, D, E, B1, B2, vitamin B kompleks ya. Kemudian bahan-bahan lain, vitamin C. Ya, ini komplit lah, ada magnesium, selenium dan lain-lain. Magnesium. Premik. Nah, berarti semua bahan sudah masuk, tinggal si bukil sawit yang paling hitam. Kalau kapur. Baunya itu. Ini baunya ya, mirip vitamin ya, kayak vitamin ya. Kayak obat itu lah. Obat vitamin lah. Kalau kita ke dokter itu baunya kayak di klinik. Masuk ke klinik. Terakhir sih. Terakhir. Nah, ya. Nih terakhir yang paling hitam sawit dari Kalimantan. Ini bungkul sawit ini salah untuk satu protein bahan yang kita gunakan untuk mengejar agar protein yang tinggi ya, untuk pengemukannya protein. Jadi bahan protein kita pakai CGF, kemudian sawit, kemudian kopra, kopi, terus apa meneh ya? Ya, lainnya masih ada protein dalam jumlah kecil ya, tapi untuk protein dalam jumlah kandungan yang cukup banyak di kopra, kemudian sawit ini sama CGF gitu. Nah, ini bahan sudah ini lagi masuk lagi nih. Nanti kita tinggal sawitnya masuk lagi, baru nanti kalau udah masuk semua sama kopranya kita aduk jadi satu mixer. Tinggal aduk. Ini kopi wis. Kopi bubuk. Anak tamu gawe niki bae. Hah? Anak tamu gawe iki bae. Ketiga. Iya, kopinya. Iya, kopinya 3 masuk satu kintal. Sakintal. Dalam 1 ton itu kita serat butuhin kopi sedikit aja. Itu 1 ton 1 kintal 10%. Ya. Ini dari ilmu-ilmu yang kita dapat untuk kandungan kopi karena mengandung kafein dan kandungan lain. Jadi kalau untuk kopi itu wajib ada takaran maksimumnya sebesar 10% dari total komposisi. Gitu. Oke, kita selesai. Setelah ini nanti kita lanjut di pencampuran ya.
Oke, ini selanjutnya kita tinggal proses pencampuran, pengadukan. Nah, ini teman-teman karena masih belum ada alat pencampur mixer, jadi kita nyampurnya masih manual ya. Ya, meskipun tidak merata 100%, kita tidak bisa klaim bahwa ini bisa rapi 100%, tapi paling enggak bahan-bahannya 9 bahan tetap ada di setiap pakan ya, setiap pakan yang diberikan ke domba. Selanjutnya nanti kita bisa disimpan di berbagai macam tempat ya. Kalau punya drum, cuman drum investasinya cukup mahal ya, satu drum itu 200.000. Jadi untuk sementara kita bisa masukkan di ini, di plastik-plastik atau karung-karung yang kedap udara, karena nanti ada proses fermentasi setelah pakan ini kita simpan. Tadi kita masukkan bahan prebiotik kan. Nah, ini tinggal kita ngeceknya dari sisi keseragaman warna. Kalau warnanya dilihat dan dipegang gini sudah mulai menyatu, ya artinya proses pencampurannya sudah cukup. Selanjutnya baru nanti kita masukkan ke ke dalam tong-tong, wadah-wadah atau plastik gitu. Untuk proses pencampuran ini selanjutnya nanti kan kita masukkan ke dalam plastik. Untuk bahan pakan yang akan disimpan dalam waktu yang lama, proses fermentasinya kita menggunakan prebiotik kering ya. Tadi kita pakai Winprop. Nah, kalau teman-teman untuk proses penyimpanan yang tidak terlalu lama, proses fermentasi dari bahan pakan ini bisa menggunakan bahan cair lewat molase atau prebiotik jenis lain. Cuman kelemahannya karena proses pencampurannya yang tidak akan merata, artinya proses fermentasinya juga tidak bisa sempurna dan beresiko kalau disimpan dalam waktu lama dengan metode penyimpanan yang tidak cukup rapi gitu ya, bisa menimbulkan jamur gitu. Jadi kalau untuk jangka waktu yang lama lebih disarankan menggunakan prebiotik kering, prebiotik yang bentuknya bubuk ya. Ini kalau dilihat sudah samplingnya sudah mulai sama warnanya. Jadi semoga ini sudah tercampur dengan rata, kurang lebihnya begitu. Nah, selanjutnya nanti tinggal kita masukkan dan kita bisa simpan untuk periode waktu yang cukup lama. Karena ini kan bahannya bahan kering ya, kurang lebih 89% tingkat bahan keringnya. Jadi untuk penyimpanan periode yang cukup lama, insya Allah aman gitu. Oke ya teman-teman, nanti kita tinggal setelah proses pencampurannya semua selesai, kita tinggal proses pengemasan ke dalam, kemudian nanti kita berikan label proses pembuatan pakannya. Nanti di plastiknya ini kita bisa kasih label untuk misalkan beratnya, kemudian tanggal pembuatan pakannya, jadi bisa ada catatannya. Oke, kita lakukan proses pencampuran dulu, nanti kita lanjut lagi. Oke, teman-teman, ini hasil jadi dari konsentrat yang sudah kita campur. Ini kita simpan di plastik silase ya. Jadi untuk tempat penyimpanan teman-teman bisa menggunakan macam-macam wadahnya, bisa drum, bisa seperti yang kita contohkan di plastik silase ini lebih ekonomis karena harganya cuman berapa ya? 50.000 bisa dapat 25 meter. Nah, semoga video yang kita sudah tampilkan semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Besok kita akan ada kegiatan apa lagi di Gudang Domba Pagentan. Terus saksikan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat buat teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.